Oke, selamat siang teman-teman. Nah, ini mungkin salah satu project yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin buat teman-teman Blast People, netizen dan semuanya. Sempat waktu tayang awal project yang di Surabaya ini banyak yang penasaran nanti dengan hasil akhirnya dan segala macam, terutama air terjunnya yang tingginya 6 meter itu. Wah, itu waduh, saya ingat banget ya untuk finishing tahap akhir yang contouring atau batu artifisial itu, target kita itu sebetulnya 2-3 minggu, itu akhirnya molor jadi 6 minggu. Kebayang ya teman-teman, karena memang sekali lagi tingkat kesulitannya, kontur batunya, medannya tingginya sampai 6 meter. Dan sekali lagi bukan berarti harus cepet-cepetan dibuat jadi, tapi ketemunya, dimensinya, tebel tipisnya, besar kecilnya, positioningnya, view-nya dilihat dari depan, dari samping, dari apa, dari atas, itu harus benar-benar kita pikirkan yang semaksimalnya. Tapi saya juga udah mohon maaf ke customer karena ada kemunduran yang cukup lama, hampir 3 minggu mundurnya ya, jadi hampir sebulan. Dan sebetulnya teman-teman ya, saya mungkin ini mau klarifikasi dulu ya. Kalau teman-teman berpikir bahwa kita ini kok suka misalkan kalau proyeknya mundur atau molor, keliru teman-teman. Simpelnya gini loh Val, kalau sampai mundur, saya atau Blast keluar biaya untuk tenaga tukang dan lain-lainnya lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal teman-teman. Jadi sekali lagi, terutama untuk para customer, tapi customernya Blast puji Tuhan sangat mau mengerti sekali. Kadang kemarin contohnya yang di Denpasar, Val, bayangin. Equipment, media dan lain-lain kita udah kirim seminggu sebelum, nggak nyampe. Biasanya 3-4 hari, 5 hari nyampe, ini sudah seminggu nggak nyampe. Kita cross check, ada kendala kapal 2 minggu baru sampai, Val, bayangin. Coba, nah itu kan di luar apa ya, di luar yang biasanya dan hal teknis yang saya pun nggak bisa prediksi karena ternyata ada faktor cuaca, kapalnya berangkatnya telat, nyebrangnya dari pelabuhan ke Bali atau Denpasarnya terlambat. Tapi ya intinya saya sampaikan semua ke customer gitu loh. Tapi ya beliau mau mengerti. Intinya begini teman-teman, kita tidak pernah punya niat untuk melama-lamain atau memolor-molorkan pekerjaan kita karena buat kita justru itu rugi waktu, rugi pikiran juga, sayanya nggak beres-beres. Yang pasti tenaga dan tim anak-anak juga pasti hariannya bengkak dong, seperti itu. Nah, tapi intinya itu bukan hal yang besar teman-teman. Setelah itu, setelah artificial selesai itu, kita PR-nya juga membuat settingan sungainya, air terjun sungai kecil, ketemu kolam lagun, ketemu air terjun, baru akhirnya ke kolam koi. Ini harus menjadi satu kesatuan yang enak dilihat. Nah, supaya teman-teman ingat dari awal, ibaratnya apa namanya, kondisi awalnya, desain di dalam gedung perkantoran awalnya kayak apa, kemudian kita kembangkan desainnya seperti apa, dan desain dengan jadinya sangat beda jauh sekali, sampai beberapa customer kita yang lain waktu saya tunjukin desain awalnya kaget, wih deh, bagusan aslinya jauh loh. Nah sekali lagi, buat customer baru pun jangan khawatir bahwa desain 3D yang kita buat yang kadang mungkin menurut beberapa orang itu udah keren, tapi saya jamin aslinya pasti lebih keren. Banyak customer terutama yang tema-tema natural yang apa ya, testimoni atau sharing seperti itu. Nah kita saksikan dulu cuplikan kondisi lahan awal sampai proses finishing air terjun, kolam dan lain-lain sebelum kita lanjut melalui video berikut ini. Sekali lagi, meskipun ini temanya natural, meskipun ini temanya jungle, tapi sekali lagi mulai dari pembuatan pemipaan speknya, spek konstruksi, spek sistem kolam maupun filtrasi terutama untuk kolam koinya, spek equipmentnya, spek medianya, kita nggak pakai yang asal-asalan.
Jadi kemarin sempat ada beberapa customer yang WA saya minta dibuatin spek yang low dengan terpal, dengan membran, dengan spek isi media yang asal-asalan. Sekali lagi saya tolak, bukan saya sombong atau apa, karena saya sudah tahu nanti hasilnya pasti akan banyak problem masalahnya daripada happy-nya, gitu loh. Makanya tambal sulam, spek low, dan lain-lain. Bukan saya nggak mau buatin, sekali lagi Val, saya pernah buat kolam dengan budget di bawah 5 juta. Yang kayak kamar mandi tuh, yang bentuknya L, yang pakai tong filter, itu di bawah 5 juta teman-teman. Untuk apanya, maksudnya untuk spek equipment dan lain-lain ya, kalau ngitung sama konstruksinya ya lebih ya. Tapi intinya kamu ingat nggak kita punya satu kolam terpal yang speknya masih spek pakai tong-tong, pakai medianya mah. Kamu lihat perawatan paling susah yang mana dan airnya paling sering keruh yang mana? Ya itu. Yang lainnya teman-teman bisa lihat kalau datang ke sini sangat clear, sangat bening sekali. Nah, artinya meskipun ini tuh tema yang diminta customer itu natural, tapi mungkin ada beberapa mungkin blessed people atau customer baru. Kita ini secara spek filter, spek kolam, spek pemipaan, spek equipment media tetap menggunakan standar profesional pond builder koi yang premium. Gitu loh. Bahkan medianya menggunakan rugby main. Kemarin seingat saya ya Val, sebentar, 1 dus itu 3 kilo. Kalau 20 dus itu berarti berapa? 60? 1 dus itu, 1 dus 15 kilo ya? 30 kilo dong, 1 dus yang kemasan main 30 kilo. Kemarin itu 20 dus lebih kayaknya malahan. Berarti itu sekitar 600 kilo, bayangin. Nah, itu harganya udah berapa sendiri ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan yang nanti, mending ini Pak, lebih murah. Oh, media ini lebih low harganya. Oh, ini lebih ngirit. Ini sekali lagi, customernya tipenya bukan yang suka dikasih mendang-mending gitu loh. Bahkan beliau sering ngomong ke saya, dia kalau ada yang lebih bagus, saya mesti nambah dana atau budget. Nggak apa-apa loh, tapi saya ngomong ini rugby udah top lah kok. Ibaratnya, kok jangan khawatir. Dan ini juga nanti kita update, baru running 2 hari aja. Hasil akhirnya nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian teman-teman salah satu poin lagi bahwa di sudut yang ke kiri ini ada air terjun kecil, ada sungai kecil yang mengalir ke lagun. Kemudian dari kolam lagun ada air terjun 6 meter juga mengalir ke lagun. Seolah-olah habis dari lagun itu nyambung ke koi. Tapi sekali lagi sistem sirkulasinya antara sungai, air terjun, dan kolam lagun dengan kolam koi utama itu kita pisah. Supaya antisipasi kalau sampai ada problem salah satu dari kolam itu tidak kena semua. Apalagi teman-teman tahu bahwa koi ini lebih sensitif daripada jenis ikan-ikan air tawar yang lain. Jadi nanti rencananya sungai mau diisi ikan kecil-kecil, mungkin kolam lagun diisi ikan yang lebih kecil, mungkin atau predator kecil atau tamasaba atau apalah. Intinya seperti itu. Yang kolam paling besarnya baru ikan koi yang pasti akan mantap sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ini belum isi ikan. Ya, finishing juga udah tahap 90% lah, kurang sedikit lagi 10% sentuhan dikit-dikit. Dan sekali lagi saya juga akan mengingatkan bahwa settingan kita tidak pernah mau bahwa tanamannya itu yang terlalu lebat, Val. Karena kalau tanamannya dilebatin, apalagi tinggal kasih vertical garden, ya memang akhirnya kayak kelihatan lebih asri, lebih hijau. Tapi maaf ya teman-teman ya, ini sekali lagi tidak ada salah benar ya, tapi supaya teman-teman tahu karakternya Bless, akhirnya bentuk estetik batunya, airnya turun, apanya jadi ketutup tanaman semua dong. Tapi ini kita tanaman kita setting secukupnya, nanti dia akan tumbuh makin lebat dengan sedikit diherping, baru mungkin ya biasanya kayak contoh yang di Denpasar atau proyek-proyek kita yang lain di Cengkareng yang gede-gede dengan tanaman dan pohon yang gede-gede seperti yang di Surabaya ini, biasanya 3 bulanan itu rimbunnya bisa pas, bisa bagus seperti itu. Nah, inilah teman-teman satu buah hasil karya kita yang salah satunya saya sangat excited sekali, bukan berarti proyek yang lain enggak, tapi ini pertama keunikannya adalah air terjunnya tingginya sampai 6 meter lebih. Nah, yang kedua ada di dalam gedung bangunan atau di dalam gedung perkantoran. Yang ketiga ada sungai, ada air terjun kecil, ada kolam lagun, ada kolam koi natural menjadi satu kesatuan yang bersinergi sehingga sangat indah. Dan yang keempat teman-teman, speknya filtrasi, speknya equipment dan lain-lain ini juga nggak kaleng-kaleng. Nah, sekali lagi teman-teman, saya juga berterima kasih untuk customer ini di Surabaya. Mungkin buat teman-teman atau customer di Surabaya sekitarnya yang ingin membuat kolam natural, kolam minimalis dan lain-lain, teman-teman nanti bisa kontak di bawah ini. Dan untuk di tahun ini Surabaya berarti sudah ada 2 project. Ya, termasuk sedikit sekali. Kamu ingat yang sebelum ini yang kita renovasi di belakang, yang Pak Evis itu ya.
kemudian yang ini yang kedua gitu ya. Semoga nanti ke depan buat teman-teman Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, kalau yang berminat untuk pembuatan kolam, mega tank, landscape, natural, minimalis, kolam renang, aviari, dan lain-lain, jangan sungkan langsung kontak hubungi di bawah ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Nanti kalau udah running finalnya beres, isi ikan, isi apanya kita langsung akan update. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you lagi di video-video berikutnya. Bye.